Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga selalu mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita masih hidup di dunia ini dan dalam keadaan kita masih istiqomah di atas hidayah Allah, di atas dinul Islam, di atas tauhid, dan tetap menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama sholat fardu 5 waktu. Dan barusan alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah di masjid di awal waktu. Kita harapkan agar Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan mencatat sebagai tabungan pahala kita, dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah masih membimbing kita di atas hidayahnya, dan juga kita merasa senang karena kita masih rajin menabung pahala. Kalau kita menabung uang saja dalam jumlah yang banyak, begitu kita memasukkan uang kita ke tabungan, kita senang. Hati kita berbunga-bunga penuh harap karena bayangannya uang kita semakin bertambah, semakin menumpuk, dan nanti saatnya kalau dibuka tabungan itu kita beroleh uang yang sangat banyak. Itu uang. Lah kita ini sebagai orang beriman tidak mata duitan. Maksudnya dalam hidup ini uang bukan segala-galanya lah. Salah satu dari hal yang memfasilitasi kita dalam hidup ini dan dalam melaksanakan ibadah ini. Yang sesungguhnya sesuatu yang paling utama dalam hidup ini, seiring dengan perjalanan waktu, pahala kita semakin bertumpuk, dan nanti di akhirat saatnya kita memanen pahala itu, ditukar dengan rahmat Allah, semoga demikian, dan dengan rahmatnya kita masuk surga. Surga yang penuh dengan kenikmatan, kedamaian,
la yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Penghuni sorga yang di dalamnya tidak lagi mendengar ucapan, perilaku yang sia-sia dan juga yang dusta. Damai, tenang, penuh kebahagiaan, penuh kesenangan, dan kekal abadi. Itu atas rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu kita upayakan meraihnya dengan sebab apa? Iman dan amal soleh. Nilai-nilai pahala dari keimanan dan nilai-nilai pahala dari amal soleh. Berarti jauh lebih berharga, lebih utama daripada uang yang banyak. Kembali kepada permisalan di awal tadi, kalau kita rajin nabung uang banyak, senang, hati berbunga-bunga. Lalu bagaimana kalau kita rajin menabung pahala? Makanya harus senang berada di sini. Sejak tadi masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, itu nabung pahala. Menunggu, kemudian saatnya dikumandangkan iqamah, berdoa, itu juga pahala. Nabung pahala, karena doa itu ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah, pahalanya besar. Ya, belum lagi dari pengabulan isi doanya. Doanya sendiri sudah ibadah. Allah beri pahala insya Allah. Berarti nabung pahala. Salat fardu maghrib berjamaah di awal waktu di masjid 27 derajat dibanding sholat sendirian. Nabung lagi pahala lebih besar lagi. Ya. Kemudian habis sholat maghrib zikir wiridan, besar pahalanya kalimat-kalimat thayyibah yang kita ucapkan itu. Nabi SAW mengatakan dua kalimat yang sangat dicintai di sisi Allah, begitu ringan di lisan tapi bobotnya begitu berat di daun timbangan, yaitu ucapan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Apalagi kita mengucapkan ucapan-ucapan kalimat thayyibat yang lebih banyak lagi dari itu dan beragam, nabung lagi pahala itu. Dilanjutkan lagi, tidak langsung pulang, tetap di sini ngaji, belajar agama Islam. Yang kata Nabi SAW, ngaji di masjid itu seperti mujahid di jalan Allah. Ngaji, mempelajari agama Islam menjadi sebab Allah mudahkan untuk masuk ke surga. Ya. Nah, jadi kita harus bergembira, berbahagia, karena kita sedang bahkan telah menabung hal yang sangat bernilai, berharga, yang tidak bisa dibandingkan dengan nilai materi apapun di dunia ini. Nah, coba kita belajar hal seperti itulah, ya. Memakrifati sebuah ilmu, memunculkan keyakinan dan harapan terhadap hal yang gaib, karena catatan pahala itu gaib, tidak kelihatan. Tapi orang yang beriman, bertakwa, dengan iman dan takwanya yang mantap, yakin sebagaimana yakinnya kalau dilihat dengan mata kepala sendiri langsung. Orang yang bertakwa itu karakteristik pertamanya apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka mengimani perkara gaib. Di antaranya apa? Poin-poin pahala itu gaib. Malaikat pencatat amal mencatat itu gaib. Malaikatnya saja gaib.
catatannya gaib, tapi kita yakini ada dan mencatat. Perlu ini ditumbuhkan sekuat-kuatnya dalam hati kita. Inilah salah satu kiat untuk bisa ikhlas dalam beribadah dan beramal soleh. Dan inilah juga salah satu kiat untuk kita bisa al-muhafadhah alal a'mal, seperti yang akan kita bahas dalam bab 15 kitab Riyadhus Shalihin. Al-muhafadhah alal a'mal, menjaga senantiasa istiqomah dalam amal-amal kebaikan. Nah, gitu. Kalau tidak demikian, kita khawatir nggak akan awet. Sebab manusia itu karakter dasarnya gampang bosan, jenuh, lemah semangat. Itu menimpa siapapun, ya. Maka ini perlu kita ma'rifati, ya, setiap gerakan kita, langkah kaki kita, getaran hati kita dalam koridor ibadah, yakini kita sedang menabung pahala. Harus senang dan semangat. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita bab 15 Al-Muhafadhah 'alal a'mal. Sudah kita bahas ayat-ayatnya. Menjaga amal-amal kebaikan. Terutama ayat yang cukup menarik, permisalan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang seseorang yang telah membangun amal-amal kebaikannya tapi tidak berlanjut. Itu seperti seorang wanita yang memintal benang, kemudian setelah kuat menjadi benang, dicerai-beraikan kembali benangnya itu. Ini cukup menarik dan cukup untuk kemudian kita jadikan sebagai cemetilah atau cambuk buat kita sendiri. Kalau kita memang melakukan kebaikan, setelah itu banyak kita mengundurkan diri dari pos-pos kebaikan itu. Oh, berarti aku ini seperti wanita itu yang disebutkan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 92. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Itu catat itu ayatnya itu, ya. Dan jangan kalian menjadi seperti seorang wanita yang telah memintal benang, ya, dengan kuat, setelah itu dia mencerai-beraikan benangnya. Nah, ini peringatan bagi kita. Maka sebisa mungkin kita berusaha menjaga amal kebaikan. Yang wajib jelas harus terus sampai mati, karena kalau ditinggalkan berdosa. Maksudnya kewajiban yang memang harus terus-menerus dilakukan, bukan sekali seumur hidup. Karena ada kewajiban yang cuma sekali seumur hidup, misalnya haji. Untuk selebihnya kan sunnah. Tapi ada amalan yang memang terus-menerus dilakukan seumur hidup, seperti sholat fardu 5 waktu itu. Jadi terus. Adapun amalan-amalan sunnah juga demikian, kita pertahankan. Kalaulah ada satu sebab, karena perjalanan hidup manusia itu seringnya tidak tetap, ya, seringnya tidak tetap. Seperti seseorang yang dulunya mungkin pegawai tetap, akhirnya berubah jadi pegawai tidak tetap, akhirnya juga nanti waktunya berubah, sehingga ada amalan sunnah yang mungkin dia tidak bisa melakukannya. Ya, mungkin kadang terjadi seperti itu, maka diupayakan
cari gantinya sebagai alternatif. Ketika amalan sunnah yang satu ini sulit untuk dikerjakan, kan masih banyak amalan-amalan sunnah yang lain, silakan pilih untuk dilakukan karena memang itu memungkinkan sebagai penggantinya. Ya, begitu. Karena kita sudah mengkaji bab tentang kasroti bayani, ya, tentang apa, bayani kasroti turukil khair, tentang penjelasan banyaknya jalan-jalan kebaikan itu. Kita berlanjut membaca hadis-hadis di bawah bab ini, ya. Di antaranya yang pertama, hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Wa an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, dari sahabat Umar ibn al-Khattab, semoga Allah meridai beliau. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama an hizbihi minal lail aw an shay'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatid dhuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Barang siapa yang tertidur dari hizbnya, dari waktu malam, ya, yang dimaksud dengan hizb itu al-juz'u minasyai', bagian dari sesuatu. Contohnya ahzabul Quran, ada hizb Quran. Quran dibagi menjadi 30 juz, ya. Kemudian dibagi lagi menjadi 114 surah. Kemudian lagi ada bagian-bagian seperti ruku, ya, tandanya ain. Nah, itu namanya hizb. Jadi untuk membagi-bagi di situ tujuannya supaya lebih memudahkan mungkin dalam menghafal, ya, atau mungkin di dalam membaca ketika belum selesai sampai satu surah, maka alangkah baiknya dipaskan dengan kode itu supaya nanti melanjutkannya mudah, gitu. Ya, itu namanya hizb. Ya. Nah, yang dimaksud dengan hizb di sini yang lebih kuat, ya, maksud dari hizb pada hadis ini adalah melaksanakan sholat malam. Ini disebut hizb, ya, melaksanakan sholat tahajud, gitu, ya. Kalau kita baca dalam syarah, misalnya syarah Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, hizb di sini lebih kuat diartikan pelaksanaan sholat malam, ya. Karena mungkin dalam sholat malam juga membaca ayat-ayat Quran, sebagian dari ayat-ayat Al-Quran, ya. Maka barang siapa yang tertidur sehingga dia meninggalkan sholat malam, yang mana sholat malam itu sudah rutin memang dia laksanakan, ya, maka apa? Hendaknya dia melaksanakannya ma baina salatil fajri wa salatid dhuhri. Hendaknya dia melaksanakannya antara salat fajar dan salat duhur. Salat fajar maksudnya salat subuh sampai salat duhur. Jadi artinya hendaknya dia mengqadanya, karena itu sudah merupakan amalan rutinnya di waktu malam, tapi karena tertidur, mungkin karena terlalu capek, terlalu payah, terlalu ngantuk, atau mungkin sakit, sehingga tidak kuat untuk bangun malam dalam rangka melaksanakan sholat malam,
sampailah subuh, baru dia bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Sholat malamnya tertinggal, padahal itu amalan rutinnya, maka hendaknya dia lakukan antara sholat subuh sampai sholat duhur. Ya, dan jika dia melakukannya, kutibalahu ka'annama qara'ahu minal lail, dicatat baginya, diberi pahala baginya seolah-olah dia mengerjakannya di waktu malam. Karena rutin. Ini dijelaskan oleh sebagian ulama, karena ini rutin maka ada qadha. Tapi kalau tidak pernah sholat malam, ya, baru kemudian sekali sholat malam, setelah itu dia tidak sholat malam karena mungkin kelelahan, lalu kemudian dia mengqadhanya, baru sekali sholat malam. Ini bagi orang yang rutin, yang menjadi kebiasaannya melaksanakan sholat malam. Maka ketika tertinggal karena udzur, dia boleh mengqadhanya di waktu antara subuh sampai duhur. Dan dalam riwayat yang lain, yang nanti juga kita akan bacakan di kitab Riyadhus Shalihin ini, di bab ini, mengqadhanya itu hendaknya ditambahkan 1 rakaat dari kebiasaannya. Artinya kalau orang itu biasa sholat malamnya 11 rakaat, maka mengqadhanya nanti 12 rakaat. Kalau biasanya dia sholat malam 7 rakaat, maka mengqadhanya 8 rakaat. Kalau biasanya dia sholat malam, berikut witirnya itu 9 rakaat, maka dia mengqadhanya 10 rakaat. Itu. Seperti itu masalah apa? Bilangan rakaatnya. Lah kemudian pembahasan yang terakhir, ya, mengenai waktu tadi, waktu mengqadha. Disebutkan di dalam hadis yang barusan kita baca, faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatid duhri. Hendaknya dia mengqadhanya di antara salat fajar, salat subuh, dan salat apa? Duhur. Nah, ini ada pembahasan, ya. Masalahnya apa? Bukankah setelah sholat subuh itu tidak boleh lagi ada sholat apa? Sunnah. Ya, dalam beberapa hadis disebutkan bahwa setelah sholat fajar, sholat subuh, tidak ada lagi sholat setelahnya. La sholata ba'da sholatil fajri, tidak ada sholat setelah sholat subuh. Tapi di dalam hadis ini Nabi mengatakan mengqadhanya ma baina sholatil fajri wa sholatid duhur. Ya, apa yang ada di antara sholat fajar dan sholat duhur. Bagaimana ini mengkompromikan hadis ini? Bagaimana kita menarik kesimpulannya ini? Bolehkah kita mengqadha sholat malam itu setelah sholat fajar sebelum matahari terbit? Ataukah menunggu sampai matahari sekitar qaida rumhin, yaitu sekitar setinggi tombak dari terbitnya, yaitu awal waktu untuk sholat duha? Nah, kesimpulannya adalah, ya, diperbolehkan melaksanakan sholat dalam rangka mengqadha, ya, sholat malam yang ditinggalkannya setelah sholat subuh, sebelum matahari apa? Terbit. Itu. Kenapa? Karena ini pengkhususan masalah mengqadha. Adapun hadis yang mengatakan la salata ba'da salatil fajri, tidak ada salat setelah salat subuh, itu sifatnya masih umum. Maka yang ini adalah mukhassis, yaitu dalil yang mengkhususkan.
ya, khusus masalah mengqadha, ya, maka diperbolehkan sebagai pengecualian, diperbolehkan apa? Salat setelah salat subuh sebelum matahari terbit. Ya. Sebagaimana tentang masalah ini ya, ada hadis yang lain sebagai perbandingan yang saya bacakan tentang masalah mengqadha salat qobliyah subuh. Itu ya, salat rawatib, salat yang mengiringi salat-salat fardu. Untuk salat subuh kan hanya satu, yaitu salat qobliyah salat subuh, jumlahnya 2 rakaat. Maka jika seseorang sudah rutin, ya, sudah istiqomah melaksanakan salat sunnah qobliyah subuh, namun suatu ketika ternyata luput, dia tertinggal karena mungkin dia bangunnya terlambat, tidak seperti biasanya. Kan orang tidak mesti ya, kondisi badannya, mungkin juga memulai tidurnya terlalu malam ya. Begitu bangun ya sudah adzan subuh, lalu dia ke belakang mungkin juga buang hajat, nggak nutut. Dia hanya bisa melaksanakan sholat subuh saja yang fardu itu. Untuk sholat qobliyahnya tidak sempat. Maka bagi orang yang seperti itu dibolehkan bagi dia untuk mengqadhanya gitu. Yang afdal adalah setelah matahari terbit. Jadi maksudnya sudah setinggi satu tombak. Ya sekitar 1 meter lah. Dikira-kira dari ufuk timurnya itu. Ya, baru dia melaksanakan sholat qobliyah subuh tadi yang diqadha. Itu setelah matahari terbit. Sebagaimana hadis yang sahih riwayat At-Tirmidzi, Nabi mengatakan, "Man lam yusalli raq'atail fajri falyusallihima ba'dama tatlu'us syamsu." Barang siapa yang tidak melaksanakan sholat 2 rakaat fajar, nah ini kan untuk amalan yang rutin, maka hendaknya dia melaksanakan sholat 2 rakaat fajar itu setelah matahari terbit. Itu. Ini pilihan pertama. Jadi yang afdol setelah matahari apa? Terbit. Dan juga ketika pilihan yang pertama ini diambil, terhindarlah dari hadis secara umum yang melarang tidak boleh ada sholat setelah sholat subuh. Maksudnya itu kan tidak ada sholat setelah sholat subuh hingga nanti terbit matahari. Nah, kalau memilih pilihan pertama ini terhindar juga dari larangan dalam hadis secara umum itu, la sholata ba'da sholatil fajri. Maka oleh sebagian ulama dijelaskan ini yang afdol, ini yang utama. Kalau mengqadha, tunggu sampai matahari setinggi 1 meter dari ufuk timur. Ya, awal waktu sholat duha. Ini yang afdol. Ya. Kalau mau memilih pilihan yang kedua boleh, yaitu mengqadha salat qobliyah subuh langsung setelah melaksanakan salat subuh. Karena ada riwayat yang lain, riwayat yang hasan, riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban, tentang kisah salat sunnah qobliyah subuh yang dilakukan oleh sahabat Qais bin Qahad radhiyallahu anhu. Qais bin Qahad radhiyallahu anhu
yang mana beliau biasa rutin sholat sunnah qobliyah subuh, namun suatu ketika beliau tertinggal, tidak sempat melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh. Akhirnya apa yang beliau lakukan? Begitu beliau selesai sholat subuh berjamaah bersama Nabi SAW, langsung beliau berdiri lagi untuk melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh, mengqadha. Nah, apa yang dilakukan oleh sahabat Qais bin Qahad radhiyallahu anhu ini disaksikan oleh Nabi SAW. Nabi mengetahuinya, tapi Nabi tidak mengingkarinya. Ini artinya apa? Takrir Nabi, persetujuan Nabi SAW terhadap apa yang dilakukan oleh sahabat Qais bin Qahad radhiyallahu anhu. Bisa dipahami ya? Mengqadha salat sunnah qobliyah subuh yang afdal setelah matahari terbit ya, setinggi satu tombak. Tapi boleh juga langsung setelah salat subuh. Nah, demikian juga ini dalam salat malam. Ini hadis yang kita baca juga mengatakan begitu, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatid duhri. Maka dia melaksanakan salat malam yang luput itu, ya, di antara salat subuh dan salat duhur. Berarti mafhumnya apa? Langsung setelah salat subuh boleh. Tapi dijelaskan oleh para ulama juga, seperti oleh Syekh Utsaimin juga, bahwa yang utama setelah setelah matahari terbit itu. Jadi juga mirip dengan masalah mengqadha salat sunnah qobliyah subuh. Bukan berarti kita mengkiaskan di antara dua ibadah. Karena kata Imam Syafi'i la qiyasa fil ibadah. Tapi ini masing-masing ada dalilnya gitu. Dan berikut penjelasan dari para ulama dengan ya memperhatikan dari dalil-dalil yang lain. Ya. Nah, jadi itu mungkin ada 3 catatan masalah mengqadha salat malam. Pertama, bagi orang yang rutin salat malam. Yang kedua, tentang rakaatnya, kalau mengqadha ditambahi 1. Kalau biasanya 11 berarti jadi 12. Kalau biasanya 9 jadi 10. Kalau biasanya 7 jadi 8. Kalau biasanya 5 jadi berapa? 6. Kalau biasanya 3 jadi 4. Kalau biasanya 1 boleh kan? Boleh. Jadi berapa? Jadi 2 rakaat. Boleh. Minimal salat witir itu 1 rakaat. Orang mau belajaran salat malam, ya, dia masih merasa berat. Mungkin berawal dari hal yang ringan dulu. Di antaranya yang ringan dari sisi jumlah rakaatnya. Dia pilih 1 rakaat. Ya, dipasang alarmnya. Bangun jam berapa? Rencananya 1 rakaat. Jam berapa ya? Nah, kalau memang 1 rakaat ya dipepet noai karo subuh lah gitu kan. Masa bangunnya nanti jam 1 cuma 1 rakaat. Iya. Apalagi juga yang dibaca kulhu gitu. Kulhu. Kul huwallahu ahad. 1 juga kan kul huwallahu ahad 1. Serba 1 ini. Habis gitu gelendang tidur meneh gitu. Ya kalau memang rencananya mau 1 ya mungkin dipepetkan aja dengan subuh lah gitu. Kan biar sekalian gitu loh. Enggak tidur lagi kan, nanti khawatirnya bablas. Ya, jadi sudah menjelang datangnya waktu subuh lah, mungkin dia bangun sholat 1 rakaat ya. Setelah itu dia mungkin menunggu beberapa saat baru terdengar adzan subuh, dia sholat sunnah qobliyah subuh dan seterusnya sholat subuh gitu. Berarti 1 rakaat. Nah, kalau tertinggal dia biasa sholat witirnya 1 rakaat saja di malam hari, ya diqadhanya ya 2 rakaat. Kemudian yang ketiga catatan, masalah waktu mengqadha boleh langsung setelah sholat subuh, boleh juga setelah matahari terbit setinggi satu tombak ya, dan itu yang lebih utama.
Dan masuk juga dalam hadis yang kita baca masalah waktunya, kata Nabi, faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatid dhuhri. Iya. Nah, mau mengkodoknya misalnya jam 9 silakan. Tidak harus di awal waktu sholat duha. Nah, artinya setelah matahari meninggi satu tombak dari ufuk timur, namun mungkin sudah agak panas gitu, jam 9, jam 10 kan. Nah, tidak masalah kalau memqadha di waktu itu, ya, karena itu masuk dalam cakupan ma baina sholatil fajri wa sholatid duhri, ya. Asal jangan nanti nenggor waktu yang dilarang, yaitu ketika matahari persis berada di tengah-tengah. Itu kan salah satu dari 3 waktu yang diharamkan untuk sholat. Iya, jangan, ya itu sudah tidak boleh sholat, haram sholat. Sholat apapun haram ketika itu. Iya. Makanya sebelum itulah kalau mau mengqadha. Iya. Nah, kesimpulan dari hadis yang kita baca ini, nah, kalaulah sampai di sini ada keringanan dari syariat bahwa sholat malam yang rutin dikerjakan, namun satu ketika karena ada udzur terlewatkan, luput, maka tidak kemudian tidak bisa dia melaksanakan sholat malam sama sekali, boleh, yaitu mengqadhanya di habis sholat subuh atau sudah siang. Iya. Nah, mungkin ada yang bertanya, katanya sholat malam, kok dikerjakannya siang? Apa nggak disebut sholat siang aja gitu? Nah, kan ini konteksnya itu mengqadha gitu. Konteksnya itu mengqadha. Ya, sebagaimana mengqadha sholat fardu yang tertinggal karena tertidur atau lupa atau pingsan, ya. Kata Nabi SAW, man nama au nasiya an sholatin falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur atau terlupa sehingga dia meninggalkan sholat fardu, maka falyusalliha idza dzakaraha. Hendaknya dia melaksanakan sholat itu ketika dia ingat. Ya, mungkin saja orang pernah lupa sebegitu parahnya. Ya, dia lupa belum sholat maghrib, gitu kan? Waktunya kan sebentar sholat maghrib itu. Dia merasa sudah sholat, ternyata belum gitu. Ya, dia lupa. Ingat-ingat sudah datang waktu isya. Itu. Maka apa? Ya, sholatlah maghrib dulu. Ya bisa itu dia berjamaah, ya, sholat berjamaah, sholat berjamaah dengan imam yang sholat isya, tapi dia niatnya sholat maghrib, sehingga nanti dia sudah dapat 3 rakaat, ya, dia duduk saja menunggu, karena imam serta jamaah yang lain kan masih harus menambahi 1 rakaat lagi sebab sholat isya kan gitu. Nah, barulah nanti kan ketemu di tahiyat akhir bareng-bareng, kemudian salam. Lalu dia berdiri lagi untuk sholat isyanya. Ya syukur-syukur kalau ada temannya yang mau bersedekah, mungkin mengimami dia, ya kan? Tidak apa-apa. Ada riwayat seperti itu. Temannya diminta jadi imam, jadi temannya sholat isya 2 kali. Nah, temannya ini sholat isya yang kedua kali hukumnya sunnah. Kan begitu. Kalau ternyata tidak ada yang bersedia karena repot semua, ya ini terpaksa sendiri gitu sholat isyanya. Begitu. Nah, jadi tidak masalah, kecuali kalau melaksanakan sholat malam disengaja di siang hari, lah itu yang tidak ada tuntunan. Itulah benar disebut sholat siang, bukan sholat malam lagi. Itu namanya kreasi sendiri dalam ibadah, tidak ittiba. Jadilah bid'ah. Itu dengan pikiran bahwa kalau
Sholat malam itu kan justru yang berat itu karena waktunya. Di waktu malam masih ngantuk. Nah, saya sholatnya di siang hari aja. Itu sholatnya tidak diterima karena bid'ah. Bahkan dia berdosa karena membikin syariat baru dalam agama ini. Belum lagi kalau diikuti oleh yang lain, tambah parah. Dia juga kebagian jatah dosanya gitu. Nah ini bukan, ini kan namanya orang itu udzur sehingga kelewat sholat malam itu sesekali, ya sesekali kan gitu. Tidak mungkinlah tiap hari gitu. Tidak mungkin tiap hari lah, sesekali. Maka dia mengqadha di waktu siang misalnya. Bukan berarti kemudian disebut bahwa ini sholat malam dipindah di siang hari sehingga jadi sholat siang, tidak. Iya, itu namanya bab atau konteksnya apa? Mengqadha sholat yang terluput itu. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya muttafaq alaih dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As, semoga Allah meridhai keduanya. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, la takun misla fulan, kana yakumul laila fataraka qiyamal lail. Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan. Dia biasa sholat malam, kemudian dia meninggalkan sholat malam setelah itu. Dia rutin sebenarnya awalnya sholat malam, setelah itu tidak pernah lagi sholat malam. Jangan kamu seperti itu. Tapi di sini ada pembahasan tentang ini cukup dikenal di kalangan para ulama dan para thalibul ilmi ya, tentang panggilan Abdullah ini. Sebagian ulama memahami itu adalah nama Abdullah bin Amr ibn al-As. Gitu. Jadi memang sabda Nabi ini ditujukan secara jelas, dialamatkan secara spesifik ya kepada sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As. Jadi beliau menyebut Abdullah ini menyebut nama beliau. Pendapat yang kedua, dan ini banyak dari kalangan para ulama, bukan menyebut nama beliau. Nabi menyebut secara umum. Abdullah ini maksudnya hamba-hamba Allah, siapa saja. Bukan menyebut nama seseorang. Gitu. Iya kan? Hamba Allah semua, siapa sajalah yang dia itu orang mukmin ya, maka kan disebut Abdullah, hamba Allah. Nah ini sepertinya pendapat yang kedua ini yang lebih kuat ya, hanya saja qadarullah ya, qadarullah yang meriwayatkannya memang juga namanya siapa? Iya, dari sahabat yaitu Abdullah bin Amr ibn al-As. Apa? Adzan Isya. Iya. Ya, adzan dulu, silakan.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala imamil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya bisa jadi itu kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, bisa juga ya untuk siapa saja dari kalangan hamba Allah. Toh kalaupun diambil pendapat bahwa ini maksudnya Abdullah bin Amr bin As, kan itu kan secara khusus kepada beliau, tapi ibrahnya untuk semua orang dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan kamu seperti si fulan. Dia sebelumnya rajin sholat malam, biasa sholat malam, setelah itu meninggalkan sholat malam, tidak lagi sholat malam gitu. Ya, itu kan su'ul khotimah istilahnya, itu baik, awalnya baik sholat malam, setelah itu enggak sama sekali gitu. Kan mendingan enggak, setelah itu sholat malam seterusnya sampai meninggal dunia. Wah, itu husnul khotimah istilahnya. Dimatikan lah itu, dimatikan dan diganti nadanya. Apa sih nada itu ya, itu kan musik ya, haram, apalagi kadangkala bunyinya di masjid lagi ya, itu penjelasan tambahan sisi lain yang tidak terkait dengan materi kita ya. Nabi mengatakan jangan kamu seperti si fulan. Nah, ini juga ada apa ya, pelajaran atau hikmah. Sering Nabi menyebut tentang aib atau kekurangan seseorang atau kaum, tidak menyebut secara spesifik. Menyebutnya si fulan, kan tidak menyebut nama. Jadi sifatnya mubham, digelapkan, tidak diketahui identitasnya. Kadang Nabi mengatakan mabalu aqwamun yaf'aluna kadza wa kadza, bagaimana keadaan kaum yang mereka mengerjakan ini, mengerjakan itu. Jadi tidak menyebut kaum siapa, kabilah mana, tidak, jadi kaum. Nah, ini ada hikmah di sini ya. Pertama, hikmahnya menutupi aib seseorang karena tidak disebut namanya. Karena itu kan tidak perlu. Masalah tentang seseorangnya secara spesifik itu kan tidak perlu. Sebab sesama muslimin hendaknya saling menutupi auratnya, saling menutupi aibnya. Kalau mau datangi empat mata lalu nasihati dengan yang terbaik, tidak kemudian disebut di hadapan orang lain ya. Jadi tidak perlu menyebut nama seseorang, menutup dari aibnya seseorang. Makanya Nabi menyebutnya si fulan, jangan kamu seperti si fulan gitu. Yang kedua faedahnya atau hikmahnya, seseorang itu
sering sekali tidak menetap dalam satu keadaan gitu. Mungkin seseorang dia itu tidak sholat malam terus enggak taunya ada informasi lagi terbaru terkini dia kembali lagi sholat malam, kan sudah berubah keadaan. Iya. Kita kalau menghukumi seseorang itu jangan menghukumi untuk selama-lamanya, sebab belum tentu itu selamanya begitu. Iya. Hati-hati ya kamu sama si fulan ini tidak amanah. Padahal ini beritanya itu 5 tahun yang silam. Harusnya dicek lagi. Ternyata dia berubah total. Jadi orang yang sangat amanah. Loh, kan berarti sudah keliru kita memberikan hukum atau vonis, menjustis seseorang. Ya. Antum jangan belajar ke Ustadz Fulan, setahu saya begini-begini. Kapan taunya? Iya, 10 tahun yang silam seperti itu. Loh, sekarang belum tentu. Orang itu mungkin ya bertaubat gitu kan. Mungkin dia sadar akan kesalahannya. Dia evaluasi diri. Kemudian dia memperbaiki diri ya. Jadi dia berubah dari sebelumnya. Iya kan? Nah, makanya Nabi SAW menyebutnya secara gelap, artinya tidak disebutkan identitasnya. Karena kan apa? Kalau disebutkan identitasnya khawatir orangnya memang berubah. Jangan kamu seperti si Anu misalnya. Ternyata si Anu tidak seperti yang dikatakan, sudah berubah. Berarti kalaulah mau mengatakan justru harusnya apa? Kamu harus seperti si Anu malahan. Karena si Anu ini sudah berubah. Makanya ini sebuah ungkapan yang hati-hati dan bijak. Nabi tidak menyebut identitasnya. Sebagaimana kita juga mungkin kalau mau menyebut sebuah kasus ya, dan kasus ini tentunya berkaitan dengan seseorang, tidak usah disebut namanya. Ada seseorang gitu saja. Karena yang dibutuhkan sebagai pelajaran ini kasusnya, bukan sekalian juga orangnya. Akhirnya nanti gibah jadinya, menggibah dia. Gitu. Ya. Jadi ini ada teladan dari Nabi SAW dalam rangka kehati-hatian, apalagi tentang seseorang yang Muslim, saudara kita. Iya. Kecuali kalau nanti babnya bab lain lagi, misalnya bab tahdir dari seorang tokoh yang sesat menyesatkan dalam hal agama, memang perlu untuk disebut, bahkan disebut secara jelas supaya masyarakat tidak bingung. Karena kalau nggak disebut apa artinya tahdir itu gitu. Iya. Namun kalau dalam hal bukan bab tahdir, ingin mengambil pelajaran dari kasus-kasusnya, dari kesalahannya, tidak perlu menyebut orangnya, tidak perlu menyebutkan identitasnya. Itu. Nah ini seperti kata Nabi SAW, la takun misla fulan, akan disebut fulan, tidak menyebut siapa bin siapa, enggak. Nah, ya. Nah, yang jadi pembahasan utama kita tentunya dalam bab ini ya, masalah menjaga amal kebaikan tadi. Alangkah baiknya dan beruntungnya jika seseorang telah mengamalkan suatu amalan kebaikan yang rutin, ya sekalipun itu amalan mustahab atau sunnah, bukan fardu, bukan wajib, dia terus berada di atas amalan sunnahnya itu. Ya, karena apa? Karena itulah sebaik-baik amalan, seutama amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adwamuha wa in qalla, yang berkesinambungan sekalipun sedikit. Nah, apalagi kalau banyak. Ya. Dan juga tentu dengan berkesinambungannya seseorang melakukan amal kebaikan, tentu nilai pahalanya besar sekali. Nah, itu tadi bahasa saya, tabungan pahalanya wah luar biasa banyaknya.
Karena apa? Karena terus-menerusnya dia menabung pahala dari sektor itu. Belum lagi nanti dari sektor-sektor amal kebaikan yang lainnya. Seperti ngaji. Nah, itu kan ini bukan lagi sunnah, malah wajib hukumnya. Nah, terus ngaji gitu. Ya, terus membaca, terus mempelajari agama itu. Ini harus kita jaga seperti ini. Silaturahim, yang silaturahim kepada orang tuanya misalnya. Nah, terus silaturahim. Walaupun kadang-kala ada udzur ya mungkin diundur waktunya, tapi setelah itu dia longgar, dia silaturahim. Ya. Ya memang tidak mungkinlah kita itu bisa melaksanakan semua kebaikan, enggak mungkin. Karena kita ini terbatas. Ya. Tapi apa yang sudah rutin kita kerjakan, alangkah baiknya dipertahankan. Ya, syukur-syukur nanti ada kemampuan dan kesempatan lagi menambah lagi sektor kebaikan yang baru. Ya, seperti itu. Ibaratnya orang usaha cari uang itu sudah punya satu pabrik, terus ditekuni pabrik itu menghasilkan omzet yang lumayan. Kemudian setelah itu terkumpul modal, bikin lagi pabrik baru lah gitu. Sehingga menambah lagi omzet. Ya kan? Kalau bisa seperti itu. Ya, termasuk hal yang kurang baik kalau sudah punya pabrik, gitu. Kemudian bikin lagi pabrik baru, pabrik lama dihancurkan, ditinggalkan gitu. Akhirnya sama aja, tetap pabriknya cuma satu gitu. Nah, kalau bisa lebih dari itu, bukan hanya bertahan tapi bahkan expand atau berkembang, ya, menambah. Namun setidaknya ya apa yang sudah dilakukan secara rutin bisa dipertahankan. Dan tentu ketika ditinggalkan dia merasa rugi, merasa terpukul hatinya, gitu kan? Kan manusia ini tidak sedikit terpukul hatinya itu kalau urusan dunia itu hilang gitu. Tapi kalau urusan akhirat tuh kayaknya kok biasa-biasa aja gitu. Kenapa Mas sedih? Iya, saya dulu itu rajin sholat tahajud, sekarang nggak pernah lagi gitu. Kok jarang ya ada yang seperti ini, ya kan? Saya dulu rutin puasa sunnah, sekarang enggak lagi. Nah ini kok jarang yang seperti ini. Ya, memang ini tidak mudah, kan perlu mujahadah, kesungguhan itu. Seperti orang yang biasa menjaga wudhu, nah, ini kan amalan sunnah. Ini kan tidak mudah ini. Seumur hidup setiap kali dia batal wudhunya, wudhu lagi gitu. Dia menjaga wudhu, selalu berada di atas wudhu gitu. Ya, nah ini kalau dipertahankan masalah, ini kan kata para ulama salah satu sebab masuk surga. Sebagaimana ini sahabat Bilal bin Rabah yang telah dikabarkan oleh Nabi SAW, padahal beliau masih hidup, beliau masuk surga. Ternyata amalan andalannya apa? Senantiasa menjaga wudhu itu. Nah, memang tidak adalah di antara kita itu semua amal kebaikan dapat kita rengkuh lah. Tidak adalah yang all round itu istilahnya, tidak adalah. Tetapi kan kita harus punya amalan-amalan andalan, gitu. Harus ya diusahakan ada amalan-amalan andalan. Ketika kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita punya amalan-amalan andalan, dan mungkin tiap kita ini beda-beda sesuai dengan ya keahliannya masing-masing, sesuai dengan potensinya masing-masing. Ada yang andalannya di bidang Quran gitu ya, mungkin membacanya, menghafalnya gitu ya. Ada yang andalannya di bidang puasa sunnah gitu ya, andalannya. Ada yang andalannya di sedekah gitu kan. Nah, macam-macam lah. Sebisa mungkin kita punya amalan andalan itu gitu. Apa yang menonjol dari amal kebaikan ini pada diri kita?
alangkah baiknya kita punya itu. Maksudnya amalan sunnah. Kalau amalan wajib semua kita harus melakukan, tapi amalan sunnah itu apa yang menonjol ini? Coba kita introspeksi diri kita. Iya, amalan sunnah yang saya lakukan yang menonjol, yang saya jadikan andalan ini apa ya, gitu kan? Kalau ternyata tidak ada, segera raih itu sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kelonggaran kita gitu. Gitu. Ada orang misalnya pengen puasa sunnah tapi wah kayaknya berat saya puasa sunnah ini karena pekerjaan saya ini waduh sales misalnya, butuh tenaga ekstra, panas-panas kemana nanti kalau puasa ini kayaknya saya fisiknya nggak kuat ya, karena fisik orang itu beda-beda. Oke lah, mungkin saya puasa sunnah nggak bisa, tapi yang lain, mungkin apa? Sodakohnya mungkin itu, kan gitu, gitu loh. Jangan ketika akan melakukan satu amal kebaikan ini kita nggak mampu, kemudian tidak melirik amal-amal yang lainnya. Kan sudah kita jelaskan di bab bayan kasroti turukil khair gitu, gitu. Diusahakan ada amalan andalan gitu. Iya. Nah tiap kita mungkin manalah yang bisa kita ambil itu. Nah, sebagaimana kita berkudwah kepada sahabat Bilal itu, dia punya amalan andalan yang khas. Itu apa? Menjaga wudunya, menjaga wudunya. Nah, ternyata apa? Dengan sebab itu dia masuk sorga, artinya dia dapat kabar masuk sorga padahal dia masih hidup, dijamin masuk sorga berarti. Nah, kita apa? Ya syukur-syukur tidak hanya satu ya, ada beberapa yang kita andalkan. Misalnya amalannya apa? Senyum-senyum, kan? Senyum kan sedekah gitu kan. Bisanya itu ya, kok keahlian saya ini kok senyum ya, bagus senyum saya. Nah itu jadi andalan sudah. Ketemu sama temannya sesama muslim senyum, lah itu pertahankan walaupun sedang sedih, walaupun sedang banyak utang, terlilit utang, tetap bisa senyum gitu loh. Tidak ada perubahan gitu dari wajahnya itu ketika senyum ya toh. Nanti kalau uangnya banyak senyumnya lebar, kalau tidak punya uang senyumnya sempit, wah jangan. Dia punya keahlian di bidang senyum. Nah, senyum ini masuk berarti andalan. Kalau perlu kita bisa meninventarisir amal kita. Kita itu kalau inventarisir barang-barang di rumah aja pinter, menginventarisir barang-barang di sekolah pinter, inventarisir barang-barang di pabrik pinter. Kok inventarisir amal sendiri nggak pinter gitu? Karena apa? Males. Sebenarnya bisa inventarisir ya, amalan saya ini apa ya, andalan sunnah ini. Oh ini. Nah, ini dipertahankan ya. Gitu. Nah, kalau bisa nanti ditambah lagi apa gitu, ngelamun dia. Ngelamunnya bukan ngelamun yang membayangkan yang enggak. Ya, ini berpikir gitu. Amalan apa nih ya yang sekiranya bisa saya lakukan lagi nih dan ini bisa bertahan terus gitu. Kan begitu harusnya itu. Masalah itu kalau ada manusia seperti ini sudah langka itu zaman sekarang ini. Ya. Karena semakin bertambahnya ilmu kita, kan semakin kita melihat lahan kebaikan ini semakin luas gitu loh, semakin luas. Ya. Bahkan dijelaskan oleh para ulama, amalan yang mubah pun kalau niatnya sebagai pendukung ibadah jadi berpahala gitu. Jogging pagi-pagi ya, tujuannya supaya segar sehat, kalau ngaji nggak gampang ngantuk gitu. Ya, kan itu joggingnya jadi bernilai pahala. Gitu. Biar badannya sehat, kalau sehat kan nanti kuat untuk mencari nafkah, kuat untuk ya berbuat baik lah. Ya. Nah, ini bisa berpahala juga. Nah, mudah-mudahan bisa seperti itu kita. Coba sesekali lah mungkin ada semacam evaluasi diri. Mungkin sama istrinya barangkali boleh, kalau yang sudah punya istri. Ya sama istrinya tukar pendapat, bukan tukaran, tukar pendapat. Coba
Mi, kamu lihat aku ini kayak gimana sih? Apa yang kurang ini? Ya toh? Apa yang kurang lah? Ya, insya Allah istrinya kan kalau berilmu juga bahasanya bahasa ilmiah. Kalau istrinya tidak berilmu bahasanya tidak ilmiah. Yang kurang itu sampean loh ngasih resiko dapur tuh kurang. Paling gitu. Itu duit lagi ujungnya. Tapi kalau istri kita kan insya Allah tidak begitulah, yang sudah lama ngaji, yang paham sunnah itu ya tentu berkaitan urusan akhirat, urusan ibadah kan gitu. Kan tidak ada salahnya seperti itu. Di samping juga melatih mental kita untuk tawadu, bahwa kita itu kadang perlu disalahkan sama istri kita. Terima, jangan berontak. Yang memang begitu kok. Nah, itu perlu dilatih itu mental begitu itu. Ya. Cari pembenaran, cari pembelaan, kemudian balik menyerang. Jadinya bukan tukar pendapat, tukaran akhirnya. Gitu. Nah, makanya kan di hadis Nabi SAW, semoga Allah merahmati si fulan, merahmati seorang suami kan, yang dia bangun malam, dia duluan bangun malam, kemudian dia melihat istrinya masih tidur, dia ambilkan air, dipercikkan ke mukanya. Maksudnya diajak juga untuk apa? Salat malam. Dan juga semoga Allah merahmati si fulana, si wanita yang dia bangun di waktu malam, suaminya masih tidur, lalu diperciki mukanya dengan air. Artinya apa? Suami istri ini bahu membahu, saling bekerja sama dalam kebaikan, dalam ibadah. Kan begitu. Ternyata ya banyak hal lah yang belum kita lakukan ternyata ya. Tapi setidaknya dengan kita membicarakan lagi seperti ini, ya mudah-mudahan menambah lagi semangatnya gitu loh, untuk mempersiapkan menyongsong hari esok yang abadi, yaitu apa? Akhirat. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang telah diperbuatnya. Lah kan itu tadi, menginventarisir, mengevaluasi apa yang sudah diperbuatnya. Lighad, untuk menyongsong hari esok, maksudnya hari akhirat. Ini saja yang dapat kita kaji, mudah-mudahan bermanfaat dan kita anggap selesai bab al-muhafadzah alal a'mal. Insyaallah nanti kita lanjutkan bab selanjutnya. Apakah ada pertanyaan? Nah, ada. Apa? Sering. Maksudnya apa? Ulangi. Ini membahas perkataan yang mana ini? Sering. Oh, rutin, ya rutin. Ini kan rutin, namanya rutin kan berarti tiap malam. Kalau ternyata kadang sholat, kadang tidak, itu kan kurang rutin. Namanya rutin itu kan berarti terus menerus selalu mengerjakan di waktunya. Artinya waktu-waktunya itu terisi terus gitu. Karena waktu sholat malam itu di setiap malam, bukan hanya malam-malam tertentu dalam sepekan, ya tiap malam. Berarti namanya rutin itu ya tiap malam. Gitu. Lah kalau ternyata orang sholat malam kemudian udur, ya dikodok lah. Besoknya lagi ada udur, ya dikodok. Tapi kalau terus-terusan tidak sholat malam, kenapa dikodok? Nah, ya jadi kembali kepada uruf, bagaimana kita memandang namanya rutin kan seperti itulah.
Dan itu tidak gampang, perlu persiapan, termasuk tidurnya diatur. Siang kalau ada waktu, alangkah baiknya tidur siang qailulah itu. Pasang alarm. Tapi yang lebih penting lagi bukan pasang alarm, pasang niat sebelum tidur. Artinya ada azam, kemauan kuat. Kalau nggak ada kemauan kuat, sekalipun pasang alarm, bangunnya itu untuk mematikan alarm. Setelah itu tidur lagi, kan gitu. Malahan dia, aduh ini tidur saya jadi terganggu. Padahal dia sendiri yang masang alarmnya. Nah makanya perlu tahapan. Untuk yang ingin memulai salat malam berarti ya jangan langsung 11 lah. Mungkin 3 rakaat dulu lah gitu. 3 rakaat. Dan waktunya juga sudah mepet ke waktu subuh gitu aja. Biar sekalian sholat subuh. Kan gitu, lumayan. Nanti terus sampai mungkin berapa minggu seperti itu. Setelah itu kok kuat, ditambah rakaatnya. Ya otomatis bangunnya juga agak lebih mundur. Lebih maju bangunnya. Iya. Gitu. Lalu kemudian bacalah hadis-hadis tentang keutamaan sholat malam. Karena dengan membaca keutamaan itu menjadi motivasi yang kuat. Iya. Yang lain? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.